Sobat Projasa, apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan ya, dan selalu dalam keadaan yang baik-baik aja. Oh ya Sobat Projasa, sepertinya banyak banget nih Sobat Projasa yang bertanya-tanya seputaran dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan itu apa aja ya? Terus jenisnya apa aja? Kriterianya bagaimana? Syarat untuk mengurusnya itu bagaimana? Dan bisa mengurus itu di mana aja? Jangan khawatir, jangan bingung-bingung dong ya. Nah, di video kali ini aku akan sharing nih seputaran dokumen lingkungan. So, stay tune terus di video kita kali ini bersama aku, Bung Santia. Ini dia video selengkapnya. Dokumen lingkungan. Jika kita berbicara tentang dokumen lingkungan, apa sih itu dokumen lingkungan? Dokumen lingkungan itu merupakan suatu dokumen yang berisikan tentang pengelolaan dan juga pemantauan yang nantinya akan menerbitkan yang namanya persetujuan lingkungan. Terus jenisnya itu apa aja ya? Jenis dokumen lingkungan itu ada banyak banget nih Sobat Projasa. Dan ada beberapa di antaranya itu adalah SPPL, UKLOPL, dan juga AMDAL. Terus bedanya itu apa sih? SPPL itu adalah surat pernyataan yang berisikan tentang kesakupan dari pelaku usaha terhadap pengelolaan dan juga pemantauan untuk usaha dan atau kegiatan yang direncanakan. Nah, buat Sobat Projasa nih biar lebih paham ya tentang SPPL itu, aku kasih contoh deh. Misalnya, Sobat Projasa memiliki usaha di bidang restoran yang berlokasi sekitaran Badung ya. Dengan kapasitas usahanya itu sekitar 23 kursi. Dan untuk luas bangunan itu sekitar 93 meter persegi. Dan untuk luas lahannya itu sekitaran 132 meter persegi atau setara dengan 0,132 hektar. Nah, kalau kita bandingkan nih dengan syarat UKLUPL ya, yang luas lahannya itu sebesar lebih dari atau sama dengan 1 hektar sampai dengan kurang dari 5 hektar. Dan untuk luas bangunannya itu sendiri lebih dari atau sama dengan 5.000 meter persegi sampai dengan kurang dari 10.000 meter persegi. Maka dari usaha tersebut hanya memerlukan SPPL. Nah, SPPL itu diterbitkan secara otomatis melalui online system atau online single submission yang biasa kita kenal OSS. Nah, bagi Sobat Projasa nih misalnya punya usaha lainnya, kita ambil contoh untuk usaha villa aja ya. Nah, untuk usaha villa misalnya berlokasi di daerah Jimbaran dengan kapasitas usaha 21 kamar dan untuk luas lahannya itu sebesar 280 meter persegi atau setara dengan 0,028 hektar. Dan untuk luas bangunannya itu sekitaran 950 meter persegi. Dan untuk pengambilan air bawah tanahnya itu sebanyak 1 liter per detik. Nah, jika kita bandingkan dengan syarat UKLUPL ya, dengan luas usaha, tepatnya luas bangunannya itu sebesar 950 meter persegi dan luas lahan yang sebesar 0,028 hektar itu hanya memerlukan SPPL. Tapi di sini ingat ya, ada pengambilan air bawah tanah yang sebanyak 1 liter per detik. Nah, jika kita bandingkan dengan syarat UKLUPL untuk pengambilan air bawah tanahnya yang sebanyak 1 liter per detik itu masuk ke dalam UKLUPL. Kenapa? Karena syaratnya adalah untuk pengambilan air bawah tanah lebih dari atau sama dengan 1 liter per detik sampai dengan kurang dari 50 liter per detik itu masuk ke dalam dokumen lingkungan. Maka dapat disimpulkan dokumen lingkungan yang akan diurus dalam usaha tersebut adalah dokumen lingkungan UKLUPL, karena UKLUPL itu merupakan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan juga upaya pemantauan lingkungan hidup yang berisikan tentang kajian-kajian, pengelolaan, dan juga pemantauan terhadap usaha ataupun kegiatan yang direncanakan. Nah, namun nih, Sobat Projasa memiliki usaha yang lebih besar ya. Misalnya kita pakai contoh usaha Hotel Bintang yang berlokasi di daerah Gianyar ya. Dan untuk kapasitas usahanya itu sebesar 200 kamar.
Nah, untuk luas bangunannya itu sebesar 12.000 meter persegi dan untuk luas lahannya itu sebesar 5,1 hektar. Nah, jika kita bandingkan dengan syarat UKL-UPL yang luas bangunannya sebesar 12.000 meter persegi dan luas lahan yang sebesar 5,1 hektar, itu udah berada lebih dari syarat UKL-UPL. Maka dokumen lingkungan yang akan diurus adalah dokumen lingkungan AMDAL. Karena AMDAL merupakan analisis mengenai dampak lingkungan yang berisikan tentang kajian-kajian penting terhadap usaha dan atau kegiatan yang direncanakan. Nah, Sobat Projasa udah pada tahu kan beda dari jenis dokumen lingkungan tersebut dan contoh kasusnya itu bagaimana? Jadi dapat disimpulkan bahwa dokumen lingkungan itu ada banyak banget nih jenisnya, ada SPPL, ada UKL-UPL, dan ada juga AMDAL. Dan untuk menentukan jenis dokumen lingkungan apa nih yang akan diurus, maka Sobat Projasa bisa saja menggunakan pembanding dari syarat UKL-UPL. Jika kurang dari syarat tersebut, maka akan masuk ke SPPL, dan jika lebih dari syarat tersebut akan masuk ke dokumen lingkungan AMDAL. Terus syarat untuk mengurus dokumen lingkungan itu apa aja ya? Itu gampang banget. Sobat Projasa hanya perlu menyiapkan yang namanya fotokopi KTP, fotokopi NPWP, fotokopi SHM, fotokopi akta pendirian perusahaan apabila dalam naungan badan usaha, fotokopi sewa menyewa jika bukan milik pribadi, dan juga Sobat Projasa harus menyiapkan yang namanya gambar rencana usaha dan juga gambar bangunan. Nah, bagi Sobat Projasa nih yang nggak mau ribet untuk mengurus dokumen lingkungan dan atau ingin konsultasi dulu ya, Sobat Projasa bisa langsung saja hubungi kami di kontak yang tertera di bawah ini, atau bisa langsung saja menuju kantor kami di Projasa yang alamatnya akan tertera di bawah ini ya. Dan pastinya konsultasi itu gratis loh. Nah, bagi Sobat Projasa yang nggak mau ketinggalan video-video menariknya, bisa langsung saja pantengin terus akun YouTube Projasa dan follow sosial media kami lainnya ya. See you in the next video. Goodbye. Projasa, partner bisnis Anda.